Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai implementasi support vector regression dengan algoritma time series cross validation pada harga impor di Indonesia. Selanjutnya adapun anggota dari tim kami yaitu ada Nur Azani Suling dengan NIM akhir 001, Rahayu Febranti dengan NIM akhir 011, Marsimi Tambonuhu dengan NIM akhir 039, Nabila Anas dengan NIM akhir 049, Firda Kusuma ini dengan NIM akhir 045, Ahmad Fauzan Nasir dengan NIM akhir 059, dan M Taufik Diputra dengan NIM akhir 075. Adapun isi ataupun konten dari video kali ini itu ada pendahuluan, metodologi penelitian, implementasi dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, yang pertama-tama adalah pendahuluan. Nah, adapun alasan kami menggunakan data dalam penelitian kali ini itu ada kami menggunakan data harga impor yang merujuk pada nilai yang harus dibayarkan untuk barang atau komoditas diimpor yang ada di luar negeri. Nah, melihat dari data yang kami ambil itu, terdapat pola data yang kami lihat dari tahun ke tahun, yaitu menunjukkan tren naik dan tidak stasioner. Maka dari itu, dengan melihat data yang tren ini itu kami bisa melihat bahwa metode yang cocok untuk data ini yaitu support vector regression, yakni merupakan implementasi dari support vector machine untuk regresi yang tidak memerlukan asumsi data yang stasioner. Nah, maka dari itu, dengan kesulitan yang sering muncul dalam penerapan SVR ini, kami itu bisa menentukan parameter yang optimal dalam model, sehingga masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode grid search. Nah, selanjutnya batasan yang kami ambil di sini itu adalah kami batasi dengan penerapan metode support vector regression ini dengan algoritma grid search time series cross validation untuk dapat memprediksi harga impor yang ada di Indonesia dalam periode tertentu untuk bisa menangkap hubungan nonlinear antar variabel input dan output serta mengatasi masalah overfitting melalui pemilihan parameter model yang optimal dalam data yang kami gunakan. Nah, selanjutnya kami berharap bahwasanya dengan memperoleh parameter optimal untuk model SVR menggunakan algoritma grid search yang dipadukan dengan time series for cross validation ini, kami dapat memperoleh model terbaik SVR untuk memprediksi harga impor di Indonesia dengan melakukan prediksi satu periode ke depan untuk harga impor di Indonesia. Sehingga dengan data yang kami gunakan ini yang memenuhi asumsi tidak stasioner itu kami bisa memodelkan dengan dari parameter yang diambil untuk memprediksi harga impor, prediksi untuk satu periode ke depan untuk harga impor di Indonesia. Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu metodologi penelitian. Dengan poin pertama yaitu data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data historis yang diperoleh dari situs resmi Trading Economics. Data yang digunakan adalah data impor bulanan dengan periode Januari 2010 hingga Desember 2023 sebanyak 168 data. Pengolahan data dilakukan dengan program Python dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Support Vector Regression atau SVR. Poin kedua yaitu penentuan parameter. Hyperparameter adalah parameter yang ditetapkan sebelum proses pelatihan model dimulai dan tidak diubah selama pelatihan. Dan proses optimasi hyperparameter ini dilakukan menggunakan metode grid search yang bertujuan untuk mencari kombinasi parameter terbaik berdasarkan kriteria evaluasi tertentu. Dan hyperparameter yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kernel linear. Yang kedua yaitu fungsi kernel radial basis function. Dan yang terakhir yaitu fungsi kernel polinomial. Poin ketiga yaitu metode grid search. Salah satu algoritma untuk menentukan hyperparameter optimal pada model SVR adalah menggunakan algoritma grid search, di mana algoritma grid search ini membagi jangkauan parameter yang dioptimalkan ke dalam suatu grid atau pasang parameter dan melintasi semua titik untuk mendapatkan parameter yang optimal. Algoritma grid search ini akan dipadukan dengan teknik validasi time series cross validation untuk memilih parameter terbaik dalam model yang diterapkan pada data deret waktu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah time series cross validation. Time series cross validation adalah metode evaluasi model untuk data dengan membagi data trend menjadi data latih dan data uji. Proses ini diulang beberapa kali sebanyak n split, di mana setiap iterasi menggunakan lebih banyak data untuk pelatihan dan menguji pada bagian berikutnya dari data.
Pada gambar terlihat setiap iterasi data tren bertambah semakin banyak untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan jumlah volt sebanyak 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, dan 6 volt. Metode ini disebut progresif karena setiap volt dalam time series cross validation menggunakan data latih yang mencakup semua data dari awal hingga batas data pada volt sebelumnya. Data uji yang digunakan adalah data terbaru yang belum pernah digunakan dalam pelatihan. Proses ini bergerak maju secara bertahap sesuai urutan waktu, memastikan bahwa model dilatih hanya dengan data masa lalu dan diuji dengan data masa depan. Kombinasi parameter terbaik adalah yang memiliki nilai rata-rata mean square error atau MSE terkecil berdasarkan evaluasi menggunakan time series cross validation, yang mana nilai kombinasi parameter terbaik akan digunakan untuk data testing. Selanjutnya adalah tahapan dalam supervector regression. Pada tahap awal adalah kita mengumpulkan data seperti yang kami lakukan adalah menggunakan data harga impor. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data, kita akan melakukan eksplorasi data, yang mana kita akan melakukan plot untuk melihat bagaimana bentuk dari data tersebut. Selanjutnya adalah mendeteksi data terhadap missing value dan outlier. Penting dilakukan untuk melihat tidak adanya data yang terputus karena data yang digunakan adalah data time series. Selanjutnya adalah mengidentifikasi signifikan lag untuk menggunakan plot ACF. Selanjutnya adalah modifikasi data dengan menambahkan lag signifikan. Seperti pada proses sebelumnya, kita melakukan signifikan lag dengan menggunakan plot ACF. Setelah hasil dari tersebut akan digunakan untuk memodifikasi data yang digunakan. Selanjutnya adalah membagi data menjadi data train dan data set, train set, dan test set. Kita seperti yang kami gunakan, kami membagi data menjadi 8:2 atau 80 data train dan 20% data testing. Selanjutnya adalah melakukan normalisasi data, yang mana kita normalisasi dengan menggunakan index scalar, yaitu menormalisasi dari rentang 0 sampai 1. Selanjutnya adalah mengoptimalkan hyperparameter dengan grid search dan time series consolidation. Optimasi hyperparameter digunakan menggunakan hyperparameter kernel yang akan digunakan pada research time series cross validation. Hasil dari tersebut kita akan menguji model pada data testing. Setelah menguji, kita mengembalikan hasil peramalan dan data testing. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi model menggunakan MSE, MAPE, dan R-square. Hasil dari data testing akan diuji, yang mana akan dilihat sebagaimana model yang digunakan pada data testing. Selanjutnya adalah membandingkan plot data aktual dan data prediksi pada data tes. Hal ini merupakan untuk melihat sebagaimana model yang digunakan untuk memprediksi data tersebut. Selanjutnya adalah kita akan memprediksi untuk 1 periode ke depan, yaitu 1 tahun ke depan, untuk melihat bagaimana harga impor 1 tahun ke depannya. Mungkin sekian dari saya. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam tahap implementasi. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan sintaks yang kami gunakan dalam pemodelan data menggunakan SVR. Adapun langkah pertama yang kami lakukan yaitu dengan mengimpor beberapa library penting seperti yang kami gunakan di sini ada Pandas dan NumPy. Ini digunakan untuk melakukan manipulasi data. Kemudian ada juga library impor OS. Nah, ini itu digunakan untuk pengolahan data seperti file atau directory. Kemudian ada juga library scalar yang dipadukan dengan sintaks lain seperti SVR. Ini digunakan untuk memodelkan prediksi berbasis support vektor mesin. Kemudian min-max scalar ini digunakan untuk normalisasi data ke dalam rentang tertentu, biasanya dari 0 sampai 1. Kemudian ini train test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data training dan juga data testing. Kemudian grid search CV
ini untuk digunakan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik dari model SVR melalui proses pencarian grid menggunakan cross-validation. Kemudian, kita lakukan evaluasi model dengan menggunakan MSE. Kemudian, sklearn itu juga bisa digunakan untuk mengevaluasi model dengan menggabungkannya dengan sintaks MSE, MAE, R-square, dan juga MAPEC. Kemudian, kita lakukan visualisasi dan analisis seri waktu menggunakan matplotlib. Nah, di mana matplotlib plot itu digunakan untuk membuat grafik untuk memahami pola data, di mana apakah data itu terdapat tren atau pola seperti tren atau musiman. Kemudian, pada bagian berikutnya, yaitu ACF dan PACF, ini digunakan untuk menampilkan hubungan data untuk analisis korelasi lag. Berikutnya lagi, time series split ini digunakan untuk pengvisualisasian data menjadi data series dan data testing dengan tetap mempertahankan urutan kronologisnya. Nah, berikutnya kita lakukan pengimporan data yang akan digunakan seterusnya dalam pemodelan ini. Nah, pada baris pertama, yaitu from Google Colab, ini digunakan untuk mengimpor modul, yaitu untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Kemudian, pada baris ini, kemudian pada baris kedua, ini digunakan untuk memasang Google Drive ke lingkungan Colab. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakses file di Google Drive menuju Colab, di mana kita misalkan dalam bentuk path. Nah, ini itu kita tetapkan lokasi file Excel yang ada di Google untuk dibaca. Kemudian, berikutnya pada bagian data, ini kita menggunakan Pandas untuk membaca file Excel yang terletak di jalur yang telah ditentukan dan memuatnya ke dalam data frame data. Kemudian, untuk menampilkan isi data frame-nya itu, kita bisa menggunakan sintaks print data. Dan berikutnya kita bisa menggunakan sintaks data describe untuk menghasilkan ringkasan statistik dari data yang ada dalam data frame. Berikutnya, kita melakukan pemvisualisasian dari data menggunakan plot line chart atau plot garis, di mana pertama kita tentukan dulu berapa ukuran dari plot ini. Di sini kita menggunakan ukuran 8 inci dikali 4 inci. Kemudian kita gunakan PLT plot untuk membuat plot garis. Kemudian untuk menambahkan keterangan seperti judul dan juga keterangan sumbu X dan Y, kita menggunakan sintaks PLT table, dan PLT title. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan PLT show. Nah, berikutnya kita lakukan pemvisualisasian data menggunakan histogram. Di sini kita tentukan juga dulu ukurannya, yaitu di sini kita gunakan lebar 8 inci dan tingginya 5 inci. Kemudian PLT hist ini digunakan untuk memodelkan data dalam bentuk histogram. Di sini kita tentukan datanya, kemudian kita tentukan juga rentangnya, yaitu ada 10 rentang atau biasanya dimasukkan ke dalam 10 balok pada histogram, kemudian kita tentukan warnanya dan warna garisnya, edge color untuk menentukan warna garis luarnya, dan kemudian kita tambahkan lagi keterangan judul dan juga sumbu menggunakan sintaks PLT table, PLT label, dan PLT title. Kemudian PLT grid ini digunakan untuk menambahkan grid pada sumbu Y berupa garis putus-putus ini. Kemudian untuk melihat bagaimana model dari histogramnya, kita gunakan PLT show. Berikutnya, kita hitung
Berikutnya untuk menghitung nilai hilang kita menggunakan sintaks ini, di mana sintaks data is null itu berfungsi untuk memeriksa apakah setiap elemen dalam dataset itu terdapat nilai hilang atau tidak. Kemudian nilai sum ini digunakan untuk menghitung berapa jumlah dari nilai hilang yang ada. Kemudian untuk menampilkan berapa hasil dari nilai hilang atau missing value, kita gunakan print missing value. Berikutnya kita masuk ke pemvisualisasian menggunakan box plot. Di sini kita menggunakan PLT figure dengan lebar 9 inci dan tinggi 5 inci. Kemudian untuk memvisualisasikan box plot, kita bisa menggunakan PLT box plot. Nah, di mana patch artist ini digunakan untuk memastikan box plot diberi warna latar belakang, di mana di sini kita bisa lihat kalau latar belakangnya itu diberi warna light blue atau warna biru muda dengan color ini black, itu artinya garis kotak menjadi hitam. Kemudian median props-nya, sintaks median props itu digunakan untuk mengatur garis median dengan warna merah dengan ketebalannya itu 2 dengan ketebalan 2 cm. Kemudian whisker props itu digunakan untuk mengatur warna garis vertikal menjadi biru, di garis yang di luar itu menjadi biru dengan ketebalan 1,5. Kemudian berikutnya kita tambahkan judul menggunakan PLT title dan kita tentukan sumbu Y-nya menggunakan PLT label. Kemudian untuk melihat bagaimana model box plotnya kita menggunakan PLT show. Berikutnya kita melihat menentukan data yang termasuk outlier menggunakan kriteria interquartile range menggunakan sintaks berikut. Pertama, kita pada sintaks pada baris ini itu digunakan untuk menghitung kuartil pertama, yaitu membagi 25% atau 0,25 data terendah dari sisanya. Kemudian ini juga digunakan, baris kedua ini digunakan untuk menentukan kuartil ketiga, dan kemudian pada sintaks baris ketiga ini digunakan untuk menghitung interquartile range-nya, yaitu selisih antara Q3 atau kuartil 3 dengan kuartil 1. Berikutnya, sintaks berikutnya itu kita menentukan batas atas dan batas bawah, di mana data yang tidak berada pada rentang ini dianggap sebagai outlier. Berikutnya, sintaks pada kriteria outlier ini digunakan untuk menyaring data untuk menemukan outliernya. Lalu, sintaks print digunakan untuk menampilkan pesan data outlier berdasarkan kriteria IKR, dan kemudian untuk menampilkan jumlah outliernya bisa menggunakan sintaks yang berada pada baris paling bawah. Berikutnya, kita menggunakan sintaks PACF, nah, di mana sintaks ini itu digunakan untuk menghitung dan menganalisis nilai PACF. Nah, sintaks pada baris ini artinya data untuk 25 leg pertama PACF. Kemudian len data ini digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang digunakan untuk menghitung PACF. Nilai N ini digunakan untuk menghitung batas konfidensinya. Kemudian con interval ini digunakan untuk menghitung interval konfidensi untuk nilai PACF itu sendiri. Kemudian sintaks ini berikutnya digunakan untuk
menyaring lag-lag yang signifikan berdasarkan nilai PHCF yang lebih besar dari batas konfidensinya. Kemudian, untuk plot PHCF-nya ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, 25 ini artinya untuk 25 leg pertama dari data, di mana plot ini menunjukkan bagaimana korelasi parsial berubah seiring dengan bertambahnya leg. Kemudian, sintaks ini, di mana terdapat line style, artinya ini digunakan untuk menambahkan garis putus-putus atau garis batas berupa garis batas konfidensi pada data. Kemudian, seperti sebelumnya, PLTX table, PLTL table, dan PLT title ini digunakan untuk menambahkan keterangan berupa judul dan juga keterangan sumbu pada data. Kemudian, PLT show untuk menunjukkan hasil visualisasi dari plot PHCF. Berikutnya, kita masuk ke dalam fungsi untuk membuat variabel lag. Di sini, fungsi pada baris pertama itu digunakan untuk menekankan fungsi yang akan menerima dua parameter, di mana fungsi df itu mengubah input menjadi data frame dengan nama kolom Y. Yang ini akan mempermudah pengolahan dan pembuatan lag nantinya. Kemudian, pada baris ini, ini adalah iterasi untuk setiap leg dalam data leg list. Pada setiap iterasi akan dibuat kolom baru yang berisi nilai Y yang digeser sesuai dengan nilai leg tersebut. Kemudian, pada baris ini, DFF leg ini digunakan untuk membuat kolom baru dengan nama DFF leg, di mana leg adalah nilai leg yang saat ini diproses. Di mana shift leg digunakan untuk menggeser nilai kolom Y sebanyak leg langkah ke bawah untuk menciptakan fitur leg. Berikutnya, return ini digunakan untuk mengembalikan data frame yang telah dibuat, tetapi menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau missing value. Kemudian, sintaks data ini digunakan untuk mengambil kolom harga impor dari data frame dan mengubahnya menjadi array nanti untuk proses lebih lanjut. Kemudian leg 1 artinya dalam kasus ini hanya leg 1 yang digunakan. Berikutnya lagi, leg data ini digunakan untuk memanggil fungsi, yaitu memanggil fungsi buat fitur leg dengan data harga impor dan daftar leg untuk membuat fitur leg pada data. Kemudian baris berikutnya yaitu digunakan untuk memeriksa apakah data frame yang kosong telah membuat fitur lag. Jika kosong, maka akan menghasilkan error. Kemudian kita pisahkan data menjadi X-lag dan Y-lag, di mana variabel X akan digunakan untuk prediksi atau data training, sedangkan Y itu digunakan sebagai data target atau data testingnya nantinya. Kemudian kita tampilkan hasil dengan menggunakan sintaks print. Dan berikutnya kita menghitung ukuran. Berikutnya kita bagi lagi data menjadi data train dan test. Di sini data kita bagi 80% data itu kita bagi menjadi data training, sedangkan sisanya akan menjadi data testing. Di mana di sini xtrain, xtest artinya 80% data pertama akan menjadi data latih, sedangkan sisanya akan menjadi data uji. Begitupun dengan data Y. Nah, kemudian kita gunakan fungsi print untuk melihat berapa jumlah dari xtrain, xtest, ytrain, dan ytest-nya. Selanjutnya akan dilakukan scaling data ataupun
normalisasi data pada data train dan juga data test. Di mana yang pertama itu kita membuat sebuah objek min-max scalar untuk data X dan juga data Y. Kita lihat pada sintaks yaitu scalar X dan juga scalar Y, di mana min-max scalar ini digunakan untuk merubah skala data menjadi rentang 0 hingga 1. Kemudian akan dilakukan fit dan juga transform pada data train, di mana fit transform ini digunakan untuk menghitung parameter normalisasinya dan juga melakukan penerapannya. Kemudian dilakukan transform pada data test, di mana transform ini digunakan untuk memastikan data test ini diproses dengan menggunakan parameter yang sama seperti data train. Kemudian untuk reshape sendiri, reshape berarti data ini akan diubah dulu menjadi 2 dimensi sebelum dilakukan transformasi, lalu akan diratakan ke 1 dimensi dengan menggunakan level. Selanjutnya yaitu optimasi hyperparameter, di mana pada kasus ini kami menggunakan time series cross validation, di mana pada yang pertama itu dilakukan untuk K sama dengan 2 ataupun dengan fold sama dengan 2. Di mana yang pertama itu dilakukan import time series split, di mana time series split ini digunakan untuk membagi data secara sekuensial tanpa mengacak urutan data, sehingga time series split ini cocok untuk data time series. Kemudian mengimpor pandas untuk manipulasi data frame. Selanjutnya membuat objek TSCP dengan 2 split, di mana objek TSCP ini dibuat dengan 2 parameter yang akan bagi data ini menjadi 2 bagian, yaitu data latin dan juga data uji. Kemudian mendefinisikan list kosong hasil TSCP, di mana list ini akan menyimpan hasil pembagian data. Kemudian sintaks ini merupakan sintaks untuk memerintahkan looping untuk mendapatkan hasil data latin dan juga data uji, di mana hasilnya itu akan disimpan di df hasil. Kemudian kita print hasilnya, kita lihat pada layar. Kemudian disimpan juga hasil scaling dan juga TSCP-nya ini ke file CSV. Selanjutnya, setelah melakukan membagi data menggunakan time series cross validation, langkah berikutnya yaitu grid search untuk menentukan kombinasi parameter terbaik untuk meminimalkan kesalahan. Nah, yang pertama itu dilakukan mendefinisikan parameter grid. Karena saat mendefinisikan kombinasi parameter grid yang paling bagus itu, kita pilih saja. Untuk kernelnya itu bisa linear, poly, RBF, C-nya itu 0,01, 0,1, 1, 10. Untuk epsilon 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1. Untuk poly dan juga RBF ini disesuaikan untuk degree dan juga gamanya. Kemudian yang kedua itu melakukan inisialisasi model SVR. Ketiga, membuat time series cross validation. Sesuai dengan yang sebelumnya, kita pakai custom dengan 2. Kemudian menerapkan grid search dengan time series cross validation. Dan yang terakhir itu melatih model pada data latih. Sehingga kita mendapatkan model terbaik. Kita mendapatkan model terbaiknya itu C sama dengan 1, epsilon 0,0001 dengan kernel linear. Ini untuk K sama dengan 2. Kemudian melakukan pelatihan model, di mana yang pertama itu kita prediksi dulu data pada data train, di mana akan digunakan untuk melakukan prediksi pada data train menggunakan model terbaik yang telah dipilih melalui grid search dengan time series cross validation, yaitu yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu mengembalikan data train ke skala aslinya. Kemudian menghitung metrik evaluasi untuk data trainnya, sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian, time series cross validation ini akan dilakukan berulang untuk K sama dengan 3, 4, 5, dan juga 6 fold, hingga didapatkan pengujian pada model terbaik. Nah, untuk pengujian pada model terbaik yang diperoleh adalah model dengan kombinasi parameter C sama dengan 10, epsilon sama dengan 0,001, dan juga fungsi kernel linear, di mana model ini diperoleh dari hasil optimasi menggunakan model grid search yang dipadukan dengan time series
cross validation di false sama dengan 3 atau K sama dengan 3. Selanjutnya akan dilakukan pengujian model pada data uji. Yang pertama itu prediksi pada data tes. Ini hasilnya. Kemudian kita mengembalikan data uji ke skala aslinya. Kita juga dapat melihat hasilnya. Kemudian menghitung metrik evaluasi pada data tes, di mana metrik evaluasi yang dilakukan adalah MSE, MAE, MAPE, dan juga R-square yang digunakan untuk menilai bagaimana kinerja model. Kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya dilakukan visualisasi perbandingan data aktual dan juga prediksi, di mana untuk plotnya ini kode untuk data aktual itu warna hijau. Kita bisa lihat sini warna hijau, garisnya itu lurus dengan marker lingkaran. Dan untuk data prediksi berwarna-warna merah dengan garis putus-putus dengan marker kotak. Kemudian prediksi untuk 1 bulan ke depan, yaitu dilakukan prediksi dengan menggunakan model terbaik untuk data tes dan juga data masa depan, yaitu untuk 1 bulan ke depan, serta memvisualisasi hasilnya. Untuk prediksi pada data tes itu YPRED 1 merupakan data prediksi pada data tes, sedangkan YPRED 2 itu prediksi 1 bulan ke depan. Kemudian kita tambahkan nilai awal pada 1 bulan ke depan, kita jumlahkan dengan Y sama dengan 175, sekian, di mana Y ini yang dimaksud ini merupakan nilai akhir dari prediksi data tes. Kemudian kita mendapatkan hasil untuk prediksi 1 bulan ke depan. Kita bisa lihat, di mana warna hijau itu merupakan data aktual, merah itu prediksi nilai prediksi tes, sedangkan untuk biru sendiri prediksi masa depan, di mana kita memprediksi untuk 1 bulan ke depannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu dapat dilihat bahwasanya data yang digunakan merupakan data harga impor yang diambil pada bulan Januari 2010 hingga Desember 2023. Nah, selanjutnya kita melakukan eksplorasi data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data secara mendalam sebelum dilakukan pengujian yang lebih lanjut. Tujuan dari tahapan ini untuk membantu kita mengenal pola, distribusi, dan potensi masalah yang ada pada dataset. Nah, dapat dilihat plot harga impor menunjukkan bahwasannya harga impor di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2010 sampai 2023. Namun dapat dilihat ada penurunan yang terjadi di beberapa bulan pada tahun 2023. Nah, dapat dilihat juga terdapat histogram dari harga impor itu sendiri. Selanjutnya kita melakukan tahap preproses data yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya data siap dianalisis lebih lanjut. Nah, langkah yang paling penting dalam tahapan preproses data ini melihat apakah terdapat missing value pada data. Mengapa dianggap penting? Karena saat ini kita mengolah data time series, di mana data time series merupakan data yang diurutkan berdasarkan waktu terjadinya. Nah, dapat dilihat output dari missing value itu bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak terdapat data yang hilang atau data di dataset dapat dikatakan lengkap. Selanjutnya kita melihat apakah terdapat outlier pada data. Nah, outputnya ini menunjukkan bahwasanya tidak terdapat nilai atau data outlier pada dataset yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya setelah dijelaskan bahwasanya metode yang kami gunakan yaitu metode SVR, sehingga terdapat satu langkah yang penting yaitu menambahkan fitur lag berpengaruh. Dapat dilihat lag pada plot PHF itu terjadi pada lag pertama. Nah, inilah bentuk tabel setelah ditambahkan fitur lag. Nah, pada tabel ini terdapat data harga impor sebelum ditambahkan fitur lag dan terdapat
tabel data harga impor setelah ditambahkan fitur lag. Selanjutnya kita melakukan pembagian dataset. Output dari sintaks yang telah dijalankan teman saya dapat dilihat bahwasanya data set ini dibagi menjadi data train dan data testing, di mana data train ini berjumlah 134 data, sedangkan data test berjumlah 33 data. Adapun data train ini dibagi menjadi dua, yaitu data train untuk X dan data train untuk nilai Y. Nah, selanjutnya itu kita juga melakukan normalisasi data. Nah, normalisasi data ini dilakukan dengan metode min-max normalization yang digunakan untuk mengubah data menjadi satu skala dari 0 sampai 1. Berikut adalah output yang diperoleh dari langkah normalisasi dataset ini. Nah, outputnya dapat dilihat bahwasanya tidak ada nilai yang lebih atau kurang dari 0 dan lebih dari 1. Baik, perkenalkan nama saya Firda Kusuma Aini Suharyanto dengan NIM akhiran 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimasi hyperparameter sampai ke tahap prediksi. Jadi, proses optimasi hyperparameter ini merupakan tahapan penting dalam membangun model terbaik, karena pada tahap ini akan dihasilkan satu saja kombinasi hyperparameter terbaik dari berbagai hyperparameter yang sudah kita tentukan tadi di tahap metodologi penelitian. Jadi, proses optimasi hyperparameter ini dilakukan dengan menggunakan metode grid search yang bertujuan untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik dengan mencobakan masing-masing kombinasi hyperparameter satu persatu ke dalam algoritma SVR. Setelah itu kita akan membandingkan nilai terbaik yang akan diberikan oleh setiap kombinasi hyperparameter tersebut berdasarkan kriteria evaluasi tertentu. Contohnya kita bisa menggunakan kriteria evaluasi mean square error. Lalu pada penelitian ini, evaluasi performa model akan dilakukan selama proses optimasi menggunakan skema cross validation berbasis time series cross validation. Nah, dalam time series cross validation ini akan membagi data train tadi menjadi beberapa fold atau lipatan. Nah, di mana di dalam tiap fold itu data train itu akan dibagi lagi menjadi data latih dan data uji. Akan tetapi, tidak ada aturan baku mengenai berapa jumlah fold yang harus kita gunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan jumlah fold yang bervariasi, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6 fold. Nah, gambar di samping ini menunjukkan proses pembagian data training menjadi data latih dan data uji pada setiap fold menggunakan skema time series cross validation. Nah, di sini data training yang kita punya kan ada 134 data, di mana di dalam Python itu data ke pertama diberikan indeks 0, sementara data ke 134 akan diberikan indeks 133. Nah, data training itu akan dibagi lagi menjadi data latih dan data uji, di mana pada fold pertama ini data latih akan terdiri dari data dengan indeks ke 0 sampai indeks ke 45. Artinya data latih ini terdiri dari data pertama sampai data ke 46. Sementara data ujinya ini merupakan data yang memiliki indeks 46 sampai indeks 89 atau data ke 47 sampai data ke 90. Sementara di fold kedua ini, data latihnya terdiri dari data yang memiliki indeks 0 sampai data yang memiliki indeks 89. Nah, di sini terlihat bahwa data yang sebelumnya menjadi data uji pada fold 1 itu akan masuk sebagai data latih pada fold kedua. Sementara data uji pada fold kedua ini adalah data dengan indeks 90 sampai data dengan indeks 133 atau data ke 91 sampai data ke 134. Nah, di tiap fold ini akan dicobakan algoritma SVR lalu dihitung nilai MSE-nya. Jadi fold 1 punya MSE sendiri dan fold kedua punya MSE sendiri. Lalu dari kedua MSE tersebut akan dirata-ratakan nilai mean square error-nya. Nah, proses pembagian data training menjadi data latih dan data uji untuk jumlah fold sama dengan 3, 4, 5, dan 6 ini prosesnya sama saja dengan yang menggunakan dua jumlah fold. Jadi nanti untuk yang jumlah foldnya sama dengan 3, dia memiliki rata-rata MSE sendiri. Untuk yang jumlah foldnya sama dengan 4, dia memiliki rata-rata MSE sendiri. Jadi nanti itu akan dihasilkan 5 kombinasi hyperparameter dengan MSE-nya masing-masing.
Nah, gambar di atas ini memperlihatkan parameter optimum yang kita peroleh dari jumlah volt yang berbeda-beda beserta nilai MSE-nya. Nah, dapat dilihat ketika kita hanya memakai 2 volt, parameter optimum yang diperoleh ialah C sama dengan 1, epsilon sama dengan 0,0001, dan fungsi kernelnya adalah linear dengan MSE sebesar 0,00079. Sementara ketika kita memakai jumlah voltnya sebesar 3, parameter optimum yang diperoleh adalah C sama dengan 10, epsilon sama dengan 0,001, dan fungsi kernelnya adalah linear dengan MSE sebesar 0,000752. Nah, untuk jumlah volt sama dengan 3, 4, 5, dan 6 parameter optimumnya dapat dilihat pada gambar. Nah, diperoleh 5 parameter optimum dari 5 jumlah volt yang berbeda-beda, namun semua model ini menggunakan fungsi kernel yang sama yaitu linear. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi kernel linear lebih cocok digunakan untuk dataset harga impor Indonesia dibandingkan dengan fungsi kernel lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap latihan model. Jadi, tahap latihan model ini akan dilakukan pada data training dan dilakukan itu untuk mendapatkan model terbaik. Jadi, tadi di optimasi hyperparameter itu kita akan menggunakan jumlah volt yang berbeda-beda. Ada jumlah volt sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di tiap jumlah volt itu ada parameter optimum yang dihasilkan. Nah, jadi parameter optimum yang dihasilkan di tiap volt itu kita akan bangun modelnya. Jadi akan ada 5 model yang terbentuk. Nah, dari 5 model tersebut kita akan hitung mapenya. Mana model yang memiliki mape terkecil itu yang akan menjadi model terbaik. Nah, pada gambar terlihat bahwa ketika kita memakai jumlah voltnya sama dengan 3, parameter optimum yang diperoleh dari optimasi hyperparameter itu adalah C sama dengan 0, epsilon sama dengan 0,001, dan fungsi kernelnya sama dengan linear. Ini menghasilkan nilai mape sebesar 0,8912. Nah, nilai mape yang dihasilkan pada jumlah volt sama dengan 3 ini itu yang paling kecil di antara nilai-nilai mape yang dihasilkan pada model-model lainnya. Nah, oleh karena itu model terbaiknya ialah model yang memiliki jumlah volt sama dengan 3 dengan parameter C sama dengan 10, epsilon sama dengan 0,001, dan fungsi kernel linear. Nah, nilai mape yang kecil ini menunjukkan bahwa kesalahan rata-rata prediksi terhadap data aktual sangat kecil, yang mengindikasikan bahwa model memiliki performa yang baik dalam melakukan peramalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi model pada data uji. Nah, tahap evaluasi model ini dilakukan untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, dalam hal ini merupakan data tes. Nah, parameter yang digunakan pada tahap evaluasi ini adalah parameter terbaik yang diperoleh pada tahap pelatihan model. Nah, model ini akan dievaluasi menggunakan metrik MSE, mape, dan R-square. Diperoleh nilai MSE sebesar 10,52 dan mape sebesar 1,404. Nah, nilai mape sebesar 1,4% ini sangat kecil, yang mencerminkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Sementara itu, R-square yang dihasilkan adalah 0,819, yang artinya sekitar 81,99% variasi dari harga impor ini dapat dijelaskan oleh harga impor pada satu periode sebelumnya. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan plot perbandingan data aktual dengan data prediksi dari data impor. Nah, data prediksi ini ditandai dengan warna merah dan data aktual ini ditandai dengan warna hijau. Nah, plot tersebut menunjukkan bahwa garis prediksi ini sudah mengikuti tren dari garis aktualnya, yang mengindikasikan bahwa model prediksi ini cukup efektif dalam menangkap tren umum harga impor. Dengan kata lain, hasil prediksi harga impor sudah dekat dengan harga impor aktualnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi harga impor untuk satu periode ke depannya. Nah, satu periode ke depan ini artinya ialah periode ke-34 setelah data tes atau periode ke-169 setelah data secara keseluruhan. Nah, di sini satu periode yang kita prediksi ini maksudnya ialah kita akan memprediksi harga impor pada bulan Januari 2024 menggunakan model terbaik yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana model terbaik ini ialah model dengan C sama dengan 10, epsilon sama dengan 0,001, dan fungsi kernel linear. Hasil prediksinya menunjukkan bahwa harga impor pada bulan Januari 2024 ialah sebesar 161,1799. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang tajam dari harga impor pada awal tahun 2024 jika dibandingkan dengan satu periode sebelumnya, yaitu pada bulan Desember tahun 2023.